Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas berjuta kenikmatan yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan keistiqomahan sampai detik ini. Mudah-mudahan iman yang kita tanamkan dalam batin kita, dalam hati kita, dan kita yakini mampu kita jaga sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada qudwah hasanah kita, baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita terus mencoba, berusaha semampu kita untuk memahami apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya memahami, tapi dari pemahaman itu benar-benar melahirkan semangat kita untuk mengamalkan ajaran beliau tanpa ada dikotomi ini sunnah, ini wajib. Tapi yang penting manakala itu perintah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, kita laksanakan dengan penuh ketulusan hati. Mudah-mudahan dengan itu kelak Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, izinkan al-fakir ilallah pada kesempatan khutbah yang terbatas ini menyampaikan sebuah tema, mempelajari perjuangan mencari hakikat iman yang sesungguhnya dari sahabat Salman Al-Farisi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki dua hal. Satu yang masuk kategori ashabi, sahabat. Satu yang masuk kategori ikhwani. Siapa yang masuk kategori sahabat? Yang masuk kategori sahabat menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajhan biwajhin, berjumpa wajah dengan wajah Rasulullah SAW, alias ada interaksi bersama Rasulullah SAW. Dan penentu yang ketiga, beriman kepada Rasulullah sampai akhir hayat beliau. Ini yang namanya kategori sahabat. Dan di antaranya ada sahabat yang agung, sahabat yang mulia, yang tadi saya sebutkan namanya, sahabat Salman Al-Farisi. Namanya Salman Al-Faris adalah nama daerah beliau. Karena kita ketahui hampir sebagian besar sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin orang-orang Mekah dan ansar orang-orang Madinah. Tapi ada dari beberapa sahabat Rasulullah yang ternyata beliau bukan dari bangsa Arab. Beliau bukan orang-orang yang yatakallamuna bilughatil arabiyyah, tapi yatakallamuna bilughatil ajamiyah. Orang-orang yang berbicara dengan bahasa ajam, bahasa bukan bahasa Arab. Salah satunya adalah ada sahabat Salman Al-Farisi yang akan kita bahas. Ada di antaranya Suhaib Ar-Rumi, ada Bilal bin Rabah dan sebagainya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita angkat pada kesempatan kali ini keutamaan sahabat Salman Al-Farisi? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ada satu kemuliaan, keistimewaan yang luar biasa, yang mudah-mudahan barangkali manakala kita mengetahui kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita bahwa iman itu perlu diperjuangkan, hidayah itu perlu diupayakan. Tidak hanya kita duduk santai mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan hidayah, lah. Yang namanya hidayah perlu diperjuangkan. Makanya pantas Allah SWT memaksa kita setiap hari tidak kurang dari 17 kali di dalam surat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang benar. Hidayah taufik wa hidayatul irsyad. Hidayah itu taufik yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengupayakan yang namanya hidayah taufik. Hatta yang mulia Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hidayah taufik. Allah sebutkan, innaka lan tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang terus kehendaki. Dan sesungguhnya Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perlu kita renungkan bersama. Kita bersyukur alhamdulillah Allah lahirkan kita dari rahim seorang ibu yang muslimah. Sehingga alhamdulillah mulai detik itu kita langsung mendengarkan kalimat thayyibah, kalimat thabit, kalimat la ilaha illallah. Tapi ada di luar sana orang-orang yang untuk mendapatkan hidayah Islam perlu berjuang luar biasa. Di antaranya sosok sahabat Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia. Yang notabene di Persia Islam belum sampai ke sana, sehingga yang disembah oleh mereka, agama yang dianut adalah agama Majusi, yang disembah adalah api abadi. Tapi ternyata ini tidak sesuai dengan batiniah sahabat Salman Al-Farisi. Beliau sering melihat hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang bertolak belakang antara ajaran yang diajarkan oleh para ulama-ulama mereka, tokoh-tokohnya, dengan realita di dalam pelaksanaannya. Sehingga ada pertentangan batin dari sisi beliau. Sampai akhirnya beliau berkelana, hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat, kemudian berjumpa dengan rahib, dengan para pendeta, dan beliau masuk agama Nasrani. Dan ternyata lagi-lagi tadi, banyak hal-hal di luar sana antara ajaran dan praktiknya bertolak belakang. Makanya pantas Allah menyampaikan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah atas mereka orang-orang yang berbicara tapi tidak mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sahabat Al-Farisi terus memperjuangkan keimanan yang sesungguhnya, iman yang mendatangkan ketenangan batin, iman yang melahirkan semakin kita memahami esensi kehidupan, karena sesungguhnya hidup tidak hanya di dunia, tapi juga hidup yang sesungguhnya di akhirat nanti. Sampai akhirnya Allah takdirkan beliau mendapatkan busyra, mendapatkan kabar gembira tentang hadirnya akan datangnya sosok seorang nabi yang akan membawa kemuliaan pada alam semesta ini sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah melalui observasi yang luar biasa. Sampai akhirnya beliau memutuskan menjadi seorang muslim dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sahabat Salman Al-Farisi ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Salmanu minna wa ahlul baiti. Sahabat Rasulullah SAW seabrek jumlahnya. Di dalam sirah Nabawiyah disebutkan para sahabat Rasul yang mengikuti haji bersama Rasulullah di haji yang terakhir, pertama dan terakhir oleh Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan haji wada, tidak kurang dari 110.000 kaum muslimin. Tapi ternyata, subhanallah, tidak semua sahabat, bahkan kaum Ansor, kaum Muhajirin pun tidak menjadi bagian dari Ahlul Bait Rasulullah SAW. Karena selama ini yang menjadi Ahlul Bait adalah Bani Hashim. Tapi ternyata ada sahabat yang bukan dari Bani Hashim mendapatkan testimoni langsung, pengakuan dari Rasulullah SAW. Salman minna wa ahlul bait. Salman adalah bagian dari kami, kata Rasulullah SAW, dan menjadi ahlul bait Rasulullah SAW.
Ini mencerminkan bahwa positioning sahabat Salman Al-Farisi sangat mulia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan kemuliaan beliau? Karena subhanallah, perjuangan beliau mendapatkan hidayah, perjuangan beliau mendapatkan Islam, dan juga setelah Islam beliau totalitas di dalam memperjuangkan Islam, termasuk diantaranya beliau yang memberikan saran, masukan, ide cemerlang di saat gentingnya kondisi Madinah, saat dikepung dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah dalam perang Khandaq yang kita kenal. Beliau memberikan ide membangun parit yang kita kenal dengan perang parit ataupun perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tadi saya sampaikan, ternyata iman itu perlu diperjuangkan. Dan perjuangan sahabat Salman Al-Farisi mendapatkan hidayah iman ini diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak hanya sampai pada keimanan, tapi setelah keimanan beliau juga tetap istiqomah sampai akhir hayat beliau. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Tadi saya sebutkan, beliau bukan orang Arab, beliau orang Persia, beliau bukan orang Jazirah Arab, tidak berbicara dengan bahasa Arab, tapi ternyata Allah muliakan. Maka barangkali ini senada kita tadabburi Al-Qur'anul Karim dalam surat Muhammad ayat 37. 38. Di penghujung ayatnya, baris yang terakhir, Allah menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, perjuangan sahabat Al-Farisi mendapatkan keimanan luar biasa. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan hidayah iman, mendapatkan hidayah keimanan itu, tapi ternyata pelan-pelan meninggalkan nilai-nilai keimanannya. Maka kalau ini terjadi, apa yang Allah sampaikan dalam surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallaw, wahai orang-orang yang sudah beriman, kalau kalian berpaling dari keimanan kalian, yastabdil qauman ghairakum, maka jangan salahkan Allah. Bisa jadi Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mudah-mudahan kaum yang baru tadi tidak akan terjerumus seperti apa yang sudah kalian rasakan. Masalah muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pelajaran penting dari sahabat Salman Al-Farisi, jangan pernah kita merasa bersyukur, jangan pernah kita merasa mencukupkan diri kita sudah beriman. La, karena ancaman kekufuran itu ada di depan mata. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Salman Al-Farisi yang sekilas ini, bahwa ternyata lagi-lagi keimanan itu butuh komitmen. Makanya Allah sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah qul amantu billah tsumma istaqim. Katalah kita beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan keimanannya, mudah-mudahan Allah akan bimbing kita sampai akhir hayat kita. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat kepada kita yang mereka mengatakan, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan engkau sedih, wa absyiru bil jannah, mudah-mudahan Allah berikan kabar gembira kepada kita dengan surganya sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Maksudnya muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Islam mengajarkan kepada kita kemuliaan seorang hamba, kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan karena Arabnya, bukan karena Indonesianya, bukan karena Persianya, tapi karena iman dan takwanya. Maka barometer kemuliaan seorang hamba adalah karena kemuliaan ketakwaannya kepada Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Meskipun barangkali, mohon maaf, kita bangsa Indonesia yang Allah mudahkan, alhamdulillah punya akhlak yang baik, tapi kalau kita berpaling dari keislaman kita, bisa jadi Allah pun akan hinakan kita. Fakta sejarah membuktikan bahwa dulu negara kita, bangsa Nusantara pernah jaya dengan keislamannya. Ada kerajaan Demak Bintoro, ada Mataram, ada Samudra Pasai dan sebagainya. Islam memimpin, tapi karena umatnya
manusianya mulai meninggalkan Islam, Allah gantikan dengan yang lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang terakhir, sesungguhnya Allah memberikan warning kepada kita. Wa in tatawallau, seandainya kita berpaling dari keimanan kita, berpaling dari syariat kita, berpaling dari akhlak kita, berpaling dari muamalah-muamalah yang diajarkan oleh Islam, maka saya kunu yastabdil qauman ghairakum. Bisa jadi Allah akan gantikan kaum kita yang menjadi kaum yang saat ini beriman dengan kaum yang lainnya lebih baik dari kita. Islam pernah jaya di Arab, tapi bisa jadi Islam pun akan meninggalkan bangsa Arab. Islam pernah memimpin dunia, tapi bisa jadi Islam juga akan dipimpin oleh dunia. Tapi mudah-mudahan dengan keimanan yang kita upayakan dan sesungguhnya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari mara bahaya yang akan menghancurkan Islam karena kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum, wallahu muwaffiq ila thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن كل صحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم من أهل العلم والإيمان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا مؤيدا وحافظا مؤيدا. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم سكينتك. اللهم اخفض مسجد الأقصى من كيد المعتدين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين اليهود والمجوس. اللهم عليك بالظالمين المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم ارحم شهداءهم. اللهم ارحم شهداءهم واشفي جرحهم وفي أسرارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.